Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog kita. Kalau tadi nih dari 02 dari Master mengatakan minta pemilihan pemungutan PSU ya, pemungutan suara ulang. Kemudian dari 03 biaya yang terlalu mahal. Kalau 01 bagaimana? Samakah seperti 02 atau justru 03 nih? Ya enggak, sebenarnya kan kalau dari segi pembiayaan semua enggak. Ya Pilkada Jakarta ini kan emang dari sananya sudah di set emang harus siap untuk 2 putaran. Jadi menurut saya sih kalau masalah pembiayaan ya emang seharusnya disiapkan karena memang orang berdasarkan aturan ini bisa 2 putaran kok. Masa dibuat aturannya bisa 2 putaran nggak disiapkan pembiayaannya dan lain-lain gitu ya. Tapi buat saya yang paling penting apabila nanti ini terjadi 2 putaran atau misalkan PSU sebagaimana Mas Alma tadi sampaikan, yang paling penting ini adalah bagaimana KPU ya dan Bawaslu itu merapihkan lagi sistem yang dilakukan gitu. Tidak ada lagi undangan-undangan yang mungkin itu bisa kan jadi evaluasi gitu ke depannya begitu, tapi kalau yang ini bagaimana nih, harus apa ya nih? Kan kalau itu saya sepakat ya untuk evaluasi ke depannya. Nah, tapi kan ketika kita berbicara adanya peluang 2 putaran, ya harus diperbaiki dong di putaran kedua. Masa nunggu pilkada yang akan datang kan nggak bisa. Apa yang sudah terjadi sekarang, oke lah sudah terjadi, bagaimana kemudian kita mengevaluasinya bila mana terjadi putaran kedua. Dan yang masih saya yakin, kita kan masih lihat nih, semua marginnya itu masih ada ya tadi 50%, ada bilang 49,5 dan lain-lain. Ini kan masih simpang siur dan masih belum bisa dipastikan apakah akan 1 putaran dan 2 putaran. Dan bagi kami ya, di tim Ridho yang paling penting adalah kita menunggu aja dulu dari KPUD bagaimana hasil yang diberikan. Sambil juga saya juga sepakat tadi dengan Master Alma, come on Bawaslu, kita lihat lagi apa yang sudah terjadi di Jakarta, banyak kecurangan ya tadi ya. Kalau misalkan ada sembako, diteliti lagi politik sembakonya seperti apa, karena by rules politik sembako itu boleh apabila terjadi tebus murah, ya. Bukan diberikan secara gratis, cuma-cuma gitu. Dan kami melakukan itu memang ada sembako-sembakonya dan itu dilakukan dengan tebus murah. Tapi ya, kan kalau yang di Pulau Seribu kabarnya belum sempat didistribusikan. Ya itu makanya kan, itu dia, untung ketahuan duluan. Oke. Tapi kalau dari 01 ada datanya. Misalnya tadi kan dikatakan 4 juta tuh angka yang banyak loh untuk warga Jakarta begitu kan. Data di mana saja, bukti-bukti yang konkret, mungkin yang tidak dapat surat undangan atau saksi yang tidak diperbolehkan masuk dan lain sebagainya. Untuk memang disodorkan artinya ke Bawaslu dan juga diproses begitu. Baik. Kami sudah memiliki beberapa bukti-bukti ya yang sedang kami kumpulkan dan beberapa juga sebenarnya sudah dikomunikasikan dengan Bawaslu ya, terutama yang terjadi di Pinang Ranti karena itu sangat terang ya, karena itu dan sangat sudah diberikan jelas sanksi juga sebenarnya itu ya. Apalagi sudah diberikan sanksi. Artinya itu kan sangat memberikan peluang untuk terjadinya PSU, pemungutan suara ulang, karena sudah terjadi kecurangan yang terbukti dan sudah ada sanksinya bagi para pihak yang terlibat dan juga ini merugikan beberapa pihak gitu, bukan hanya pihak kami 01, bahkan pihak 02 juga dirugikan pada saat itu gitu. Jadi menurut kami sih nggak ada masalah misalkan akan terjadi PSU atau misalkan akan ada terjadi putaran kedua, karena toh bagaimanapun kita harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. By rules ini kan sudah emang bisa jadi 2 putaran, jadi ya masa sih kita nggak tahu konsekuensinya ini pilkada bisa jadi 2 putaran. Tentu di awal pasti semangat kita ingin ini jadi 1 putaran. Tapi kan kita lihat ternyata apa yang terjadi di lapangan sudah terjadi. Kita evaluasi habis-habisan. Tadi malam kami juga setelah sudah ada evaluasi dengan tim ya. Apa yang perlu kita lakukan lagi, apa yang perlu kita perbaiki lagi, dan ya insya Allah ya sebagaimana manusia melakukan kesalahan, ya kita perbaikilah kesalahan apa yang sudah terjadi. Baik itu dari KPU, baik itu dari Bawaslu, atau bagi semua tim ses. Master Alma, kalau misalnya 2 putaran, dananya sudah disiapkan belum? Kalau 2 putaran gini dulu Kak, kejauhan Kak. Kita sebelum ada real count, nanti diumumkan KPU, ungkap semuanya. Yang sembako tadi yang mau dibagiin, yang belum dibagiin, ya, dan kenapa bisa nggak dapat undangan, ungkap semuanya. Dan kalau itu udah masif. Tapi kalau berbicara mengenai hal itu mungkin juga dirasakan 33 paslon, tidak hanya 1 dan 2 saja, tapi 03 juga nampaknya juga mengantongi bukti-bukti seperti itu. Kami nggak ada bagi-bagi sembako Kak, nggak ada duit Kak, bokeh gitu. Kami yang paling dirugikan gitu. Nggak ada amplop serangan fajar, nggak ada, dan bukti kami pegang semua, mulai video, semuanya ada Kak. Sudah ada semua. Sudah ada, dan ini kan rakyat mengomentari nih pagi ini, menguji. 4 juta itu di wilayah mana saja Mas? Apanya nih? Kan tadi dikatakan 4 juta partisipasi pemilih itu kebanyakan mungkin karena surat undangannya tidak Jakarta ada, Timur kan KPU saksinya tidak diterima. Di KPU Jakarta Timur udah minta maaf sama warganya. Dia tidak memberikan undangan kan. Ini udah terbukti. Ini
terstruktur, sistematif, masif gitu kan. Tapi cukupkah dengan bukti di Jakarta Timur seperti ya banyak Kak, di Kepulauan Seribu tadi, ya di mana-mana gitu kan. Dan ini masyarakat pengen banget menguji taji Bawaslu gitu. Tangani dugaan politik uang, bukan cuma itu Kak. Ada dana uang haram dari judi online. Ini Mabes Polri. Ya Mabes Polri cermati keterkaitan kasus judi online pegawai Kemkomdiji dengan Pilgub Jakarta. Ayo come on, Bareskrim. Ayo come on Mabes Polri, come on Pak Prabowo, ayo Pak. Bapak bersama rakyat, Bapak ingin meningkatkan kedaulatan rakyat. Ayo Pak, kita berantas yang kayak gini Pak. Jangan ada lagi yang menang Pilgub dari uang haram. Ya dari dana judi online, dari korupsi, dari dana bohir-bohir yang ujung-ujungnya dari uang haram gitu ya. Come on Pak, yuk kita bersama rakyat, kita tingkatkan kedaulatan rakyat, jangan sampai yang menang adalah para petugas partai yang korup. Ya, mohon maaf gitu, karena Pak Prabowo sensitif sekali untuk hal ini kan, dan baru naik. Dan juga Kak, ya ini pertarungan ya, pertarungan rakyat yang tadi suaranya mohon maaf ditahan, ya, dan saksi-saksi kami juga banyak sekali mengalami hal itu di lapangan. Ini jujur ini pertarungan rakyat melawan penyelenggara ya untuk menegakkan keadilan. Jadi ini bukan masalah suara paling banyak siapa, enggak, tapi rakyat harus diberi kesempatan untuk memberikan suaranya. Dan semua kasus ini, kasus judi online, uang haram yang masuk ke 0102 ini harus 03 sorry, 0103. Nah, 0103 harus diungkap. Nggak ada kalau ke kami. Coba dicek. Oke. Saya mau ke 03 Mas Aldi, gimana nih tanggapan antar dua tim ses lainnya, dan juga dari sisi Pramrano sendiri, apakah akan mengambil langkah tambahan mungkinnya dengan partisipasi rendah, tapi juga untuk memperkuat dari atau membuktikan legitimasi keunggulan dari 03 atau kemenangan dari 03? Ya kalau kita bicara mengenai kecurangan ya, kami pun juga mengalami dicurangi. Bahkan kemarin ada beberapa di berita tinggal dilihat kan, Pak Kang Emil kan ngomong bahwa jika ada yang menemukan kecurangan diberikan sayembara 10 juta ibaratnya kayak gitu. Bahkan ternyata kecurangannya itu dari 01 yang disampaikan, ibaratnya menuntut bahwa nih kita mengalami kecurangan, bahwa misalnya 01 lah memanipulasi atau apa, meminta uang itu ibaratnya kayak gitu. Berarti kan ini ketiga belah pihak. Nah, di situ kan ada Bawaslu. Jadi ibaratnya ya segala kecurangan ya tinggal kita adukanlah ke Bawaslu berdasarkan fakta ibaratnya. Dan saya masih sangat yakin dan berharap besar bahwa Bawaslu dan KPU ini independensinya dan profesionalitasnya masih ada. Kami masih percaya itu ya. Dengan segala kekurangan atau apapun, ya udah kita punya media, kita punya masyarakat Jakarta yang terus mendukung untuk menjaga keadilan dalam pilkada ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya agak tidak sepakat juga dengan Mas Tralma ketika berbicara mengenai 4 juta orang yang tidak memilih. Nah, nggak pernah ada sejarahnya di dalam pilpres maupun pilkada itu 100% ikut partisipasi politik. Berarti kan kalau 4 juta orang ini diadakan kembali lalu mengikuti pemilih, ini akan menjadi pilkada pertama 100% berarti pemilih. 2017 yang terjadi begitu tingginya polarisasi sehingga orang turun ke setiap TPS aja baru menyentuh angka 70% dan itu menjadi angka tertinggi. Iya kan? Itu yang berarti ini adalah permainan klaim klaim bahasa lah kalau menurut saya. Klaim bahasa yang untuk meminta bahwa adanya 2 putaran atau misalnya pemilu ulang, bahwa dari 4 juta itu juga tidak semuanya. Pertama, dari 4 juta itu tidak 4 jutanya tidak mendapatkan undangan, dari 4 juta itu juga belum tentu semuanya ikut berpartisipasi politik, dan dari 4 juta itu pun juga belum tentu semuanya kondisinya ada di Jakarta pada saat hari itu. Jadi itu yang harus dilihat juga berapa angka realnya, dan menurut saya ya semua sudah ada kebijakan, sudah ada keputusan. KPU menjadi penyelenggara dan kita harus menghormati dan menghargai apapun keputusannya. Begitupun kami. Kami kenapa mengklaim kemenangan? Itu bukan klaim. Kami ini melihat dari berdasarkan data fakta C1 yang diupload oleh KPU di website dan melalui Sirekap. Ya kan? Jadi kami tidak mengklaim, tapi kami melihat dari C1-nya tersebut. Di sisi lain pun juga kami tidak langsung menganggap Mas Pram dan Bang Karno ini sebagai gubernur dan wakil gubernur, tapi kami tetap menunggu keputusan dan menghargai keputusan KPU nanti. Tidak mengklaim tapi menggiring opini. Menggiring opini, dan harusnya KPU Bawaslu harus diskualifikasi yang terbukti curang di 01, 03. Ya 02 kalau ada curang juga boleh diskualifikasi kalau tidak ada curang. Ya, jadi yang terbukti kan 01 sama 03 itu masif banget. Baik, di luar banyak kekurangan di Pilkada Serentak 2024, kita juga harus apresiasi kepada KPU juga sudah menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024, dan juga pasti Bawaslu tidak tinggal diam ya, Mas Rahma ya, pasti juga akan bergerak begitu. Bareskrim juga, Pak Prabowo juga. Pak Prabowo juga. Baik, terima kasih banyak abang-abang atas waktunya di Apa Kabar Indonesia. Terima kasih.
Ya, pemirsa kami jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan membahas mengenai kisru donasi 1,5 miliar rupiah yang diterima korban penyiraman air keras memasuki babak baru. Kementerian Sosial ini akhirnya turun tangan. Selengkapnya akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami.